Lihat siapa yang datang sekarang. Beliin rata. Hai guys, bertemu lagi di channel Pemuda Khatulistiwa. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kerasukan. Ya, kerasukan merupakan sebuah kondisi raga dan kesadaran manusia dikuasai oleh makhluk halus. Tapi, apakah kalian tahu apa penyebab seseorang bisa dirasuki oleh makhluk halus? Nah, kali ini Pemuda Khatulistiwa akan berbagi mengenai informasi penyebab jasad bisa dikuasai oleh makhluk halus. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like, komen, dan share video ini. Nomor 1. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih kental dengan kepercayaan pemanggilan arwah atau roh halusnya. Bahkan seperti kesenian kuda lumping yang berasal dari tanah Jawa hingga kesenian tatung yang berasal dari Kalimantan juga melakukan prosesi tersebut. Kesemua kesenian ini dimulai dari prosesi pemanggilan arwah terlebih dahulu guys. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memanggil roh-roh para leluhur agar bisa melindungi orang-orang yang akan melaksanakan kesenian tersebut. Raga orang-orang ini akan dirasuki oleh arwah leluhur yang sudah dipanggil melalui prosesi pemanggilan arwah tadi. Sehingga semua yang mereka lakukan itu di luar dari kesadarannya. Wajar saja jika mereka tidak akan merasakan sakit jika memakan benda-benda tajam seperti paku, beling, dan hewan-hewan yang masih hidup hingga menyayat dirinya sendiri dengan senjata tajam. Ritual ini masih sangat dipercaya hingga ke penjuru negeri. Hal ini diketahui masih banyaknya warga yang berbondong-bondong menghadiri pertunjukan tersebut. Menurut salah satu kutipan kami mengenai budaya tatung di media Ekuator, pemanggilan arwah pada kesenian ini dimulai dari prosesi mengunjungi kelenteng atau rumah ibadah etnis Tionghoa. Lalu mereka akan berpuasa bertujuan untuk membersihkan segala yang kotor di dalam dirinya. Setelah itu, prosesi pemanggilan arwah leluhur barulah bisa dilakukan. Tapi ingat sahabat pemuda, prosesi ini harus dilakukan oleh mereka yang ahli pada bidangnya. Sebab jika ini dilakukan dengan asal-asalan, maka kesenian tersebut bukannya mendapatkan perlindungan dari arwah leluhurnya, melainkan mendapatkan malapetaka yang dapat menimbulkan korban jiwa. Nomor 2. Orang yang memiliki kondisi fisik tidak fit atau kelelahan biasanya mudah untuk berhalusinasi. Tanda halusinasi ini akan muncul dimulai dari melamun atau kondisi terputusnya sesaat kesadaran seseorang dari lingkungannya, di mana kontak seseorang akan menjadi kabur dan berganti menjadi sebuah hayalan. Melamun ini juga memiliki beberapa versi guys, dari melamun yang biasa-biasa saja hingga melamun yang membuat halusinasi tidak bisa dikontrol. Nah, orang-orang yang rentan dengan kesurupan ini biasanya terjadi pada mereka yang memiliki riwayat fobia atau mengalami rasa takut yang berlebihan guys. Jika fobia itu muncul, maka orang tersebut akan melampiaskan halusinasi negatifnya menjadi tidak terarah, sehingga ia sulit mengendalikan emosional dan pikirannya. Pada kondisi inilah biasanya makhluk halus memanfaatkannya menjadi sebuah peluang untuk mengganggu raga yang berada di bawah kesadaran tersebut. Konon, orang yang dirasuki oleh makhluk halus ini awalnya ia akan mengalami kehilangan konsentrasi sehingga membuat pandangan mereka menjadi tidak fokus. Nah, setelah fase ini, kesadaran mereka akan dikuasai oleh makhluk halus tersebut, di mana ia akan melakukan apapun tanpa mengingat dan menyadari apa yang sedang terjadi kepada dirinya, seperti teriak sekeras-kerasnya hingga berkata-kata dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Menurut beberapa sumber, pada fase ini tubuh orang yang kerasukan akan lebih berat dan sulit dikendalikan.
Bagi kamu yang sering mengalami kejadian seperti ini, sebaiknya kamu banyak-banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitarmu aja deh guys, supaya kamu memiliki kesibukan baru yang bisa mengurangi halusinasi negatif yang ada di dalam pikiranmu. Nomor 3. Melanggar petua atau pamali adalah hal yang sering kita dengar dari orang tua kita, seperti nenek atau kakek kita. Pandangan tersebut tentunya berawal dari banyaknya kasus yang terjadi karena melanggar apa yang telah dilarang oleh budaya atau kondisi tertentu di suatu tempat. Meski sesuatunya berdasarkan kehendak Tuhan, percaya atau tidak, hal ini benar-benar terjadi loh guys. Seperti yang beredar di masyarakat, berteriak atau berkata-kata kotor di dalam hutan merupakan hal yang sangat dilarang. Konon, jika ada seseorang yang berbicara kotor dan berteriak di tengah hutan, maka penunggu hutan tersebut akan merasa terganggu dan mencoba untuk memperingati orang yang telah mengganggunya tersebut. Terkadang ia tidak langsung mencelakai orang yang melanggar pantangan itu guys, melainkan masih diberi peringatan, baik dengan cara menakut-nakutinya dengan penampakan yang menyeramkan, menyesatkan perjalanannya, hingga merasuki tubuh orang yang lemah atau dalam keadaan bisa dirasukinya. Tidak terlepas dari itu semua, menurut sains hal ini bisa saja terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor guys. Faktor pertama adalah di mana terdapat sebuah objek atau stimulus dari luar yang mempengaruhi pikiran manusia, baik itu berupa benda, kondisi budaya, atau sebuah ritual kepercayaan yang menyimpan kisah mistis. Lalu semua stimulus itu ditangkap oleh panca indera manusia. Disinilah faktor kedua bermain, di mana semua stimulus yang sudah ditangkap tersebut akan diproses menjadi sebuah perspektif awal oleh pikiran manusia. Selanjutnya, perspektif awal tersebut akan digiring menjadi sebuah sugesti atau doktrin yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Nah, hal ini tidak terjadi pada semua orang guys, tetapi tergantung dari cara berpikir mereka. Jika dia tidak menanggapi hal itu dengan serius atau hanya sebatas informasi saja, maka kemungkinan besar hal ini tidak terjadi kepadanya. Namun sebaliknya, jika dia menanggapi hal ini dengan serius hingga menimbulkan ketakutan yang besar, kemungkinan saja hal itu bisa terjadi. Sampai saat ini kerasukan masih menyimpan beberapa perdebatan di kalangan para ilmuwan dan psikolog. Jadi informasi ini juga kami akan kembalikan kepada diri kalian masing-masing ya guys. Semoga informasi ini menjadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai kesurupan. Oh ya, jangan lupa berikan saran melalui kolom komentar di bawah ya guys. Dah.